Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat pagi juga untuk Bapak dosen pengampu. Saya John Riandika Panjaitan ingin mewawarkan materi saya mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu hal yang penting dilakukan di Indonesia. Terhitung telah terjadi 10 kali penghentian kurikulum yang dimulai dari kurikulum 1947 hingga sekarang ini. Kurikulum 2013. Sejatinya, perubahan kurikulum tersebut menunjukkan bahwa prinsip dari pendidikan haruslah dapat menyesuaikan perkembangan zaman dengan tanpa meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat yang relevan. Definisi pengembangan kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurare yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelajar dari garis start sampai finish. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum yang biasa digunakan adalah manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, kurikulum tidak bersifat statis. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis, mengikuti arah perkembangan zaman. Proses pengubahan dan modifikasi ini dinamakan proses pengembangan. Dalam kajian ini dipahami bahwa kegiatan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Selanjutnya, sumber-sumber prinsip perkembangan kurikulum. Menurut Peter F. Olivia mengumumkan bahwa pada prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, empirical data, data hasil penelitian atau eksperimental data, kisah rakyat atau folklore kurikulum, yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat atau common sense. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Ada prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis. Nomor 2, prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Yang ketiga, ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nomor 4, prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain. Karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Selanjutnya, prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu
efektivitas mengajar guru, dan efektivitas belajar siswa. Baik, kesimpulan, kurikulum memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Keberadaan kurikulum merupakan salah satu bentuk nyata dalam mengusahakan terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, kurikulum tidak bersifat statis. Pengembangan kurikulum bukanlah proses instan tanpa adanya kajian yang matang terhadapnya. Setidaknya, sumber rujukan dalam mengembangkan kurikulum harus berdasar pada data empiris dan eksperimen serta cerita dan pengetahuan umum yang berkembang di masyarakat. Baik, demikian yang dapat saya simpulkan atau yang dapat saya paparkan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.